kesehatan dan penyakit. Di sini kelompok 10 akan sedikit menjelaskan tentang pengertian virus, ciri-ciri virus, cara virus berkembang biak, penyakit yang disebabkan virus, pengertian bakteri, jenis-jenis bakteri, ciri-ciri bakteri, penyakit akibat bakteri, sejarah COVID-19, gejala COVID-19, penyebaran COVID-19, dan pencegahan COVID-19. Nah, yang pertama kali kita bahas sekarang yaitu tentang virus. Virus, jika dari bahasa Latin memiliki arti yaitu racun. Virus mempunyai ciri khusus yang membuat virus berbeda dengan kelompok makhluk hidup yang lainnya. Dalam pengelompokan makhluk hidup, virus terpisah menjadi kelompok tersendiri. Cabang biologi yang mempelajari tentang virus sendiri bernama virologi. Virus merupakan bentuk kata Latin untuk racun. Sebelum ilmu pengetahuan berkembang, semua penyebab penyakit yang misterius yang terjadi pada manusia disebut virus. B. Ciri-ciri virus. Ciri-ciri virus antara lain: 1. Virus memiliki sifat semacam benda hidup, seperti tumbuh dan berkembang biak jika terletak pada sel hidup. 2. Mempunyai satu asam nukleat, DNA ataupun RNA. 3. Virus pun bersifat semacam barang mati karena tidak melaksanakan metabolisme, tidak bernafas, tidak bergerak, serta berupa kristal bila terletak di luar sel hidup. 4. Berdimensi sangat kecil yaitu antara 20 sampai 300 nm. 5. Virus memiliki bentuk bermacam-macam mulai dari bentuk batang, bulat, huruf T, dan oval. Seperti pada umumnya, makhluk hidup pastinya dapat berkembang biak dan virus tentunya juga dapat berkembang biak. Dan virus memiliki beberapa tahapan untuk perkembangbiakannya, yaitu diantaranya 1. Tahap absorpsi. Tahap absorpsi merupakan tahap menempelnya virion bagian reseptor sel inang dengan menggunakan serabut ekornya. Yang kedua yaitu tahap penetrasi, di mana selubung ekor berkontraksi sebagai pembuat lubang yang menembus dinding dan membran sel inang. Kemudian virus memasukkan materi genetik virus melalui lubang yang ada pada dinding dan membran sel inang dan kapsid virus berubah menjadi kosong. Yang ketiga merupakan tahap sintesis, di mana pembentukan asam nukleat atau salinan genom dan komponen-komponen virus terjadi pada tahap ini. Yang keempat yaitu tahap pematangan, di mana dengan menggunakan asam nukleat dan protein membentuk virion-virion baru. Dan yang kelima adalah tahap lisis atau tahap yang terakhir, di mana pemecahan dinding sel inang menggunakan enzim lisosim terjadi pada tahap lisis. Dan itu tadi adalah tahap-tahapan perkembangbiakan yang terjadi pada virus. Setelah kita mengetahui tahapan-tahapan perkembangbiakan virus dan siklusnya juga, di sini saya akan memberitahu penyakit yang disebabkan oleh virus dan beberapa penyakit yang disebabkan oleh virus antara lain 1. Yaitu sapi gila atau mad cow atau BSI atau bovine spongiform encephalopathy. Yang kedua yaitu SARS atau Severe Acute Respiratory Syndrome, dan yang ketiga yaitu wabah flu burung atau avian flu. Selain tahapan-tahapan perkembangan, virus juga memiliki siklus. Seperti berikut adalah siklus dari virus. Yang pertama yaitu siklus litik. Pembentukan anakan virus pada siklus litik akan terjadi bila pertahanan sel inang lebih lemah dibandingkan dengan daya infeksi virusnya. Sehingga tahap replikasi virus berlangsung lebih cepat, dan siklus litik sel inang akan pecah dan mati setelah terbentuk anakan virus baru atau yang disebut dengan virion. Yang kedua yaitu siklus lisogenik. Siklus lisogenik terjadi ketika sel inang memiliki pertahanan yang lebih baik dibandingkan daya infeksi virusnya. Jadi terbalikan dengan siklus litik yang tadi. Sehingga sel inang tidak segera pecah, bahkan dapat bereproduksi secara normal. Pengertian bakteri. Bakteri adalah sekelompok organisme yang tidak memiliki membran inti sel. Organisme ini memiliki prokariota dan domain yang sangat kecil dan memiliki peran penting dalam kehidupan di dunia.
bakteri dapat menyebabkan infeksi dan penyakit dan dapat juga memberikan manfaat di bidang makanan, obat, dan industri. Struktur sel bakteri relatif sederhana. Inti kerangka sel dan organ sel lain seperti mitokondria dan kloroplas. Bakteri juga memiliki struktur di luar sel seperti flagel dan fimbria. Bakteri bisa ditemui hampir di mana saja, seperti di tanah, air, udara, bahkan dalam tubuh manusia. Secara umum, bakteri berukuran 0,5 sampai 5 meter. Tetapi ada bakteri tertentu yang bisa sampai 700 meter. Bakteri pada umumnya memiliki dinding sel, seperti sel tumbuhan dan jamur, tetapi dengan prekursor sangat berbeda. Beberapa jenis bakteri yang dapat bergerak disebabkan karena flagel. Adapun bakteri yang mampu membentuk diri menjadi endospora, yang membuat bakteri bertahan di suhu ekstrim. Kondisi lingkungan juga memacu pertumbuhan dan reproduksi bakteri, seperti suhu, kelembapan cahaya. Berdasarkan bentuknya, bakteri dibagi menjadi 3 golongan besar, yaitu kokus adalah bakteri yang berbentuk bulat seperti kelereng yang mempunyai variasi seperti berikut. 1. Micrococcus jika kecil dan tunggal. 2. Staphylococcus bergerombol. 3. Streptococcus bergandengan membentuk rantai. Diplococcus beberapa 2-2. Tetracoccus berbentuk persegi. Sargina bergerombol membentuk kubus. Bacil adalah bakteri membentuk batang silinder yang mempunyai variasi seperti berikut. Diplobacillus bergandeng dua-dua. Streptobacillus bergandeng membentuk rantai. Bakteri yang melengkung yang memiliki variasi seperti 1. Vibrio atau bentuk koma jika kelengkungan kurang dari setengah lingkaran. 2. Spiral jika kelengkungan lebih dari setengah lingkaran. 3. Spirochete jika kelengkungan membentuk struktur yang fleksibel. Ciri-ciri bakteri: 1. Hidup bebas. 2. Hidup di lingkungan yang ekstrim. 3. Hidup kosmopolitan di lingkungan yang mengandung dinding sel peptidoglykan. 4. Organisme multiseluler. 5. Prokariota atau tidak ada nukleus dari membran sel. 6. Umumnya tidak memiliki klorofil. 7. Mempunyai ukuran tubuh yang bervariasi antara 0,12 sampel ratusan mikro, pada umumnya memiliki ukuran rata-rata 1-5 mikro. 8. Mempunyai bentuk tubuh yang beragam. Bakteri penyebab penyakit. 1. Bakteri Pseudomonas aeruginosa. Bakteri ini dapat masuk ke dalam jaringan tubuh yang bisa menyebabkan beberapa infeksi, seperti infeksi paru-paru, infeksi kornea, infeksi saluran kemih. 2. Bakteri Vibrio cholera. Bakteri ini dapat menyebabkan kolera asiatica. Seseorang yang terinfeksi bakteri ini bisa menyebabkan gejala diare. 3. Bakteri Vibrio eltor. Bakteri ini ditularkan melalui gigitan tikus dan juga menyebabkan gejala seperti demam yang mendadak. 4. Bakteri Escherichia coli. Bakteri ini dapat menyebabkan seseorang terkena penyakit gastrointestinal. 5. Bakteri E. coli. Bakteri ini biasa menyerang bayi, terutama bayi yang baru lahir. 6. Bakteri Salmonella typhi. Bakteri ini dapat menyebabkan seseorang terinfeksi tifus perut dan demam. Virus corona. Virus corona pertama kali menyerang dunia pada akhir 2019 yang pertama kali muncul di Cina. Virus corona merupakan keluarga besar virus
yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala yang ringan sampai gejala yang berat. Ada 2 jenis corona yang dapat menimbulkan gejala berat, yaitu Middle East Respiratory Syndrome atau MERS dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Virus corona adalah virus jenis baru yang penyakitnya sama sekali belum pernah diidentifikasikan sebelumnya pada manusia. Virus corona adalah virus zoonosis atau virus yang ditularkan melalui hewan kepada tubuh manusia. Penelitian mengatakan bahwa SARS ditularkan dari kucing luwak atau civet cats ke manusia dan MERS dari unta ke manusia. Sampai saat ini, hewan yang menyebabkan virus corona belum ditemukan. Gejala-gejala saat kita terkena COVID antara lain, tubuh merasakan demam, namun demamnya tidak biasa, demam tinggi, lalu tubuh merasa kelelahan, dan batuk kering. Ada juga yang merasakan nyeri pada seluruh tubuhnya, bahkan tangannya tidak bisa digerakkan. Namun, ada juga orang yang terpapar COVID, tapi tidak memiliki gejala apapun atau orang tanpa gejala. Jika kita pernah berdekatan dengan orang yang memiliki gejala COVID atau yang sudah terjangkit COVID, kita sebaiknya melakukan isolasi mandiri selama 14 hari di rumah. Setelah itu, kita lakukan tes rapid atau swab test. Namun, jika tetap positif, kita sebaiknya mengisolasikan diri di rumah sakit untuk mendapatkan bantuan medis secara cepat. Saat kita terpapar COVID, ada beberapa gejala yang sangat menonjol, antara lain saluran pernafasan terganggu, rasa nyeri di dada atau rasa tertekan pada dada, hilangnya kemampuan bicara atau bergerak, dan juga hilangnya indera penciuman kita. Seperti saat kita mencium bau sesuatu, tidak tercium oleh pernafasan kita. Virus corona dapat menyebar melalui benda-benda hidup. Virus dapat menyebar langsung melalui batuk dan nafas orang yang terinfeksi oleh COVID, lalu dihirup oleh orang yang sehat. Virus corona juga bisa menyerang orang yang sehat ketika kita menyentuh barang yang barang itu sudah disentuh oleh penderita COVID. Maka alangkah baiknya kita menjaga diri sendiri dan tidak banyak menyentuh barang-barang yang sekiranya tidak penting. Untuk mencegah penularan COVID, banyak hal yang dapat kita lakukan. Contohnya, seperti kita memakan makanan yang sehat, mengurangi bepergian jika tidak begitu penting, lalu menghindari kerumunan, mencuci tangan menggunakan sabun setelah kita menyentuh barang-barang atau menyentuh benda apapun itu. Setelah itu, budayakan untuk langsung ganti baju setelah bepergian dari luar sebelum masuk ke rumah, sebelum masuk ke dalam rumah. Atau setidaknya kita disinfektan diri sendiri menggunakan hand sanitizer atau disinfektan buatan dari rumah. Selain cara tadi, ada beberapa cara untuk mencegah virus corona saat kita sedang berada di luar atau sedang bepergian. Yang pertama, tetap lakukan cuci tangan setelah melakukan kegiatan apapun itu. Yang kedua, menggunakan masker dan mengganti masker setiap 4 jam sekali. Dan namun disarankan untuk memakai masker 3 lapis. Lalu, menggunakan transportasi pribadi dan tetap menjaga jarak. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan dengan minum air putih yang banyak, lalu minum vitamin C dan makan makanan yang sehat. Lalu jika terjadi gejala-gejala seperti demam, batuk, atau terganggunya pernafasan, maka sebaiknya segera dilakukan tes rapid atau swab, atau alangkah lebih baiknya cek ke dokter.
Cukup sekian video materi dari kelompok 10 tentang penyakit dan virus, bakteri, dan corona. Jika ada salah kata mohon maaf. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.